Kapankah waktu tidur yang tidak dianjurkan dan kapankah waktu tidur yang dianjurkan oleh Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nurdeis, fakta unik dan menarik seputar dunia Islam akan kamu dapatkan di video-video yang kita sajikan. Simak baik-baik dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tidur merupakan cara beristirahat yang terbaik setelah manusia seharian beraktivitas. Tidur merupakan aktivitas pasif yang sangat penting bagi kesehatan fisik dan mental manusia. Dengan porsi tidur yang cukup, seseorang dapat memulihkan kembali stamina dan siap menjalankan aktivitas kembali di esok hari. Sebaliknya, bila kurang tidur, seseorang mengalami penurunan mood, badan kurang segar dan kepala pusing. Karena itu, kita dianjurkan untuk tidur cukup waktu, antara 6 hingga 8 jam sehari dengan menyempatkan tidur qailullah, yaitu tidur sebentar di siang hari. Di dalam Al-Quran dijelaskan, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Quran Surat Rum ayat 2-3. Meskipun demikian, ada waktu-waktu tertentu yang tidak dianjurkan bagi seseorang. Yang pertama, tidur setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Tidur di waktu ini dipandang akan menjadikan seseorang yang melakukannya terhalangi mendapatkan berkahnya rezeki dan umur. Sebab waktu-waktu tersebut merupakan waktu diturunkannya keberkahan rezeki pada seseorang. Hal ini seperti dijelaskan oleh Habib Zain bin Smith. Tidur setelah subuh menghilangkan berkah rezeki dan berkah umur. Sebab berkahnya umat ini ada di waktu pagi, yakni waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Fawaid Al-Mukhtarah halaman 590. Kedua, tidur setelah masuk waktu asar. Tidur pada waktu ini beresiko mengurangi daya aktif akal pelakunya. Dalam salah satu hadis dijelaskan, barang siapa tidur setelah waktu asar lalu hilang akalnya, maka jangan pernah salahkan kecuali pada dirinya sendiri. Hadis riwayat Ad-Dailami. Meskipun para ulama menghukumi hadis di atas sebagai hadis dhaif, namun hadis di atas masih relevan. Pernah ada juga seorang yang menyaksikan penjelasan salah satu pendakwah tentang resiko tidur setelah asar. Akhirnya ia pun mencoba untuk tidur setelah asar, untuk membuktikan apakah benar tidur di waktu tersebut akan beresiko menjadikan pelakunya sebagai orang yang gila. Ia pun mencoba tidur setelah melaksanakan sholat asar. Tidurnya tampak terlelap hingga ia baru terbangun saat waktu sudah menginjak separuh malam atau dini hari. Setelah terbangun, ia langsung bergegas pada pendakwah tadi untuk komplain. Engkau pernah berkata kalau tidur setelah asar mengakibatkan gila atau hilangnya akal. Lihat ini aku tidur setelah asar dan aku sama sekali tidak merasa gila, ungkap orang tersebut. Pendakwah tersebut menjawab dengan senyum dan penuh ketenangan. Apakah ada perilaku orang gila yang melebihi hal ini? Engkau datang menuju rumah seseorang pada waktu dini hari, sedangkan orang-orang dalam keadaan tidur. Orang yang komplain tersebut diam seketika. Ia membenarkan ucapan pendakwah tersebut dengan penuh rasa malu. Habib Zain bin Smith dalam kitabnya Fawaid Al-Mukhtarah halaman 591. Yang ketiga, tidur sebelum melaksanakan sholat isya. Dalam salah satu hadis sahih dijelaskan, sesungguhnya Rasulullah tidak senang tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang setelah sholat isya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebab dimakruhkannya tidur sebelum melaksanakan sholat isya adalah dikarenakan khawatir akan habisnya waktu isya karena tidur terlelap. Seperti halnya kebiasaan kebanyakan orang yang tidur di malam hari namun belum melaksanakan sholat isya. Alasan demikian seperti yang dijelaskan dalam kitab Umdatul Qari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Adapun sebab makruhnya tidur sebelum isya karena akan berpotensi hilangnya waktu isya dengan menghabiskan waktu untuk tidur dan juga supaya orang-orang tidak menganggap enteng hal demikian hingga mereka tertidur dan meninggalkan sholat isya secara berjamaah.
Adapun makruhnya berbincang-bincang setelah Isya karena akan mendorong orang begadang dan dikhawatirkan akan tertidur hingga meninggalkan qiyamul lail, berzikir saat malam dan meninggalkan sholat subuh. Dalam kitab Umdatul Qari, Syarah Sahih Bukhari, juz 5 halaman 66. Dari penjelasan di atas, lalu bagaimanakah tidur yang dianjurkan oleh Islam? Dalam sebuah hadis dijelaskan, tidur qailulah atau siang hari, sesungguhnya setan tidak tidur di waktu qailulah. Hadis riwayat At-Tabrani. Waktu qailulah ini, ada yang menafsirkan tidur sebelum waktu duhur atau tergelincirnya matahari. Ada pula yang menafsirkan setelah masuk waktu duhur. Yang pasti, fungsi utama tidur qailulah ini adalah sebagai persiapan agar dapat melaksanakan qiyamul lail dengan sholat dan berzikir di malam hari. Seperti halnya dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali, tidur qailulah adalah sunnah yang dapat membantu seseorang untuk melaksanakan qiyamul lail. Seperti halnya sahur hukumnya sunnah, yang berfungsi untuk membantu seseorang dalam melaksanakan puasa di siang hari. Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, juz 1 halaman 338. Selain itu, syarak menganjurkan agar seseorang menjadikan waktu malam sebagai waktu untuk tidur dan istirahat, sedangkan waktu siang untuk bekerja dan beraktivitas. Sebab pola demikianlah yang dipandang ideal dan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini seperti ditegaskan dalam Al-Quran, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian atau waktu tidur, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 10-11. Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa waktu tidur yang tidak dianjurkan ada pada 3 waktu, yaitu tidur setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, tidur setelah masuknya waktu asar, dan tidur sebelum melaksanakan sholat isya. Sedangkan waktu tidur yang dianjurkan adalah tidur di waktu qailulah dan menjadikan malam hari sebagai waktu untuk beristirahat panjang, sedangkan siang hari dijadikan untuk melaksanakan aktivitas dengan bekerja. Ketentuan demikian merupakan tuntunan yang diajarkan oleh syarak bagi orang yang memungkinkan untuk melaksanakannya. Berbeda halnya bagi orang yang memiliki tuntunan pekerjaan atau profesi yang beraktivitas semalam suntuk. Maka dalam kondisi demikian waktu siang dapat ia gunakan untuk sebagai waktu istirahat panjang dengan tetap berupaya untuk tidak tidur di waktu-waktu yang dimakruhkan. Wallahu a'lam bishawab.